Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saya Ike Nur Arlihan Dayani SPD, Guru SD Birrul Walidain Muhammadiyah Tanon Sragen. Bapak Ibu, mari kita simak plafon Merdeka Belajar dari aksi nyata. Adapun topik Merdeka Belajar ada 3. Yang pertama, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Berikut modul pelatihan yang ada pada plafon Merdeka Belajar. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu Guru, kita sebagai pendidik harus mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Adapun cara untuk mengenali dan memahami diri sebagai pendidik adalah sebagai pendidik kita harus mampu mengenali kelemahan dan kekuatan diri. Pendidik harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan anak. Selanjutnya, apa peran saya sebagai guru? Peran kita sebagai guru adalah menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Mengutip dari Ki Hajar Dewantoro, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Peran seorang pendidik ternyata sangatlah besar. Pendidik harus hadir secara utuh dalam setiap proses pembelajaran peserta didik. Sejatinya mendidik anak sama dengan mendidik masyarakat. Kemudian, ingin menjadi guru seperti apakah kita? Sebagai seorang guru, kita harus adaptif terhadap perubahan. Bapak Ibu, selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban atau kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Begitu juga mengajar. Mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Sedang mendidik sendiri adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungannya di mana mereka berada, sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Asas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan Trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul selanjutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Dalam membentuk karakter atau watak peserta didik, keluarga merupakan yang pertama dan paling utama dalam melatih karakter murid. Keluarga menjadi tempat anak dalam
proses menyempurna menjadi sempurna sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam bermasyarakat. Kita sebagai pendidik di sekolah turut ikut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti, serta membantu siswa mengendalikan dan memperbaiki watak atau budi pekerti yang kurang baik. Yang selanjutnya adalah teori konvergensi. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Selanjutnya adalah teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah dipenuhi coretan dan tulisan. Dua teori tersebut disebut sebagai aliran daya pendidikan. Pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif diintegrasikan sebagai teori konvergensi. Teori konvergensi menjelaskan bahwa kodrat anak diibaratkan sebagai kertas yang penuh catatan atau coretan samar. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan coretan samar itu. Bapak Ibu Guru, modul yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau murid untuk mencapai pemahaman bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan murid, itu hal yang wajar. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zaman. Bapak dan Ibu Guru, setelah kita menyimak isi dari plafon Merdeka Belajar melalui aksi nyata Merdeka Belajar, semoga bermanfaat bagi kita sebagai seorang pendidik. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.